Jadi di sini saya berperan jadi Sukma. Sukma dia seorang istri dan juga punya anak satu. Dia seorang anak angkat dan sebenarnya kehidupannya sangat sederhana, very simple dan apa ya, bisa dikatakan dia tuh menemukan first love-nya itu pertama kali di Mas Fatir ceritanya yang diperankan oleh Marcel Chandrawinata. Oke, di situ juga Zara katanya ada penyakit ya dari Dokter Fana cerita ya. Iya, itu juga penyakit langka. Polemik juga, penyakit langka ya. Iya betul. Jadi di sini mulai terjadi kehidupannya dia yang tadinya aman-aman aja, oke-oke aja, tapi dia merasa ter-challenge lagi karena ternyata anaknya dia tuh mengalami satu penyakit yang memang cukup memberatkan. Nggak cuma masalah penyakit yang serius aja, tapi juga masalah keuangan yang kondisi keluarganya itu memang mereka memang hanya untuk cukup makan dan cukup hidup gitu. Jadi pada saat diberikan masalah yang berat banget dalam hal financial itu sangat-sangat mengguncang keluarga Sukma gitu dan Mas Fatir sendiri gitu. Benar. Karena gimana pun juga penyakit Kawasaki kan salah satu penyakit langka pada anak-anak yang berbahaya banget ya. Dia kan seperti peradangan pada pembuluh darah. Kasihan gitu. Itu terjadi sama Zara itu benar-benar kasihan banget gitu. Betul. Oh iya oke. Jadi ini pertanyaan yang unik sih. Itu juga sebenarnya saya sempat bertanya pada diri saya sendiri. Jadi memang pada saat saya kembali memutuskan untuk mengambil sinetron, especially untuk stripping ya, karena itu pasti keputusan yang cukup besar karena akan menyita banyak waktu, tenaga, pikiran dan semuanya lah akan ke situ gitu. 90% dari kehidupan saya gitu ya. Karena memang hampir saya juga lupa kapan spesifik tahunnya, tapi kalau mungkin teman-teman wartawan sempat cek-cek, saya juga lupa terakhir main sinetron tuh tahun berapa, to be honest, jujur gitu ya. Tapi setahu saya sih yang terakhir itu bukan Inaya, masih ada sebenarnya. Cuma mungkin yang berkesan atau mungkin salah satu peran yang mungkin cukup unik dan memang dikenang itu memang Inaya, karena itu kan memang karakter yang tentang 4 wanita yang dipoligami dan saya jadi istri terakhir at that moment, gimana perjuangannya dan lain-lain gitu. Tapi setelah itu memang fokus ke film hampir 10 tahun terakhir ini memang, dan memasuki pandemi kita semua sama-sama tahu ya kalau semua bioskop dan lain-lain ya benar-benar kondisinya tuh bukan kita tidak mau berkarya, tapi memang nggak ada yang nonton ya. Iya, nggak boleh nonton juga ya. Nggak boleh nonton juga, ya nggak bisa nonton, kita nggak bisa melakukan produksi apapun juga gitu. Dan sebenarnya sih pada masa pandemi itu memang saya juga baru selesai melahirkan gitu, jadi kisahnya gitu. Jadi sebelum saya mengambil stripping, saya tuh 2 tahun yang lalu saya sempat sudah melahirkan, dan setelah itu memang saya mau cuti dulu untuk relax. Tapi ternyata kan memang kondisi pandemi ini makin lama. Jadi sebenarnya semua proyek film saya itu kontrak bukan saya nggak mau jalani, tapi memang semua PH dan produser minta untuk di hold dulu karena kita memang nggak bisa syuting saat itu 2 tahun lalu ya. Setelah itu baru mulai bisa syuting. Saya sempat syuting terakhir sama Gading Martin. Dan akhirnya mulai kembali stripping karena saya ngelihat audiensnya sekarang lebih banyak kayaknya nonton TV ya selama pandemi gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada kenapa lebih ke arah bisnis yang memang ternyata peminatnya nih sekarang ini yang menjanjikan nih banyak kan lagi pada di rumah semua nih gitu. Nah akhirnya waktu saya sempat ambil juga, dan waktu itu juga tayang di SCTV juga yang sebelum sinetron ini, dan saya ngerasain rasa kangen kondisi lokasi syuting, terus produktivitas dalam hal setiap hari bisa ketemu sama teman-teman di lokasi syuting, teman-teman kerja gitu. Buat saya tuh kayak punya spirit tersendiri gitu buat saya pribadi gitu. Jadi kangen lagi aja untuk stripping gitu ya, walaupun terpaksa film-film akhirnya ke pending semua lagi. Tapi ya memang dari awal karir kan saya memang nggak pernah ngebedain dari film
atau sinetron. Saya nggak pernah mengkotak-kotakan suatu seni peran gitu. Karena buat saya tuh treatment mereka beda. Film sinetron tuh treatmentnya beda, stylenya juga beda. Terus audiensnya juga beda gitu, dan fansnya juga beda gitu. Jadi buat saya tuh dua-duanya tuh kayak apa ya? Dua-duanya tuh punya rasa menyenangkannya tersendiri dan kepuasannya tersendiri dalam hal acting gitu. Justru saya banyak belajar juga dari teman-teman kayak Lucky, terus ada Randi, ada Marcel yang memang pasti aku yakin 10 tahun ini lebih banyak mungkin di sinetron juga gitu. Jadi senang aja bisa join bareng Eva juga gitu. So happy. Wow. Oke. Kalau masalah itu aku rasa nggak ada hubungannya sih gitu. Memang buat saya tuh dari segi mungkin saya melihat dari segi kesempatan penonton saat ini kali ya, di mana memang pada saat ini sinetron itu memang sedang kembali lagi di masa fase cerita-cerita yang memang kayak masa di mana saya pernah ngerasain dulu gitu, kayak tentang rumah tangga, terus tentang kisah cinta, lebih family, yang sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh kayak agak lebih berbeda gitu, yang maksudnya yang saya kurang tertarik aja gitu. Makanya saya lebih fokus ke film, dan beberapa PH yang memang saya saat itu bekerja, memang mereka juga tidak memproduksi sebuah sinetron atau stripping, lebih fokus ke TV series or FTV atau film. Nah, kalau kita ngomongin tentang sinetron dan stripping, memang banyak sih kayak berpikir tuh, maksudnya artis atau aktor atau aktris yang main stripping itu lebih ke arah mereka tuh cari financialnya, lebih money oriented gitu ya kayaknya ya. Bener itu. Tapi menurut saya itu bukan masalah about the financial, about the economic, about the yang kayak gitu-gitu, tapi itu lebih kepada hasil kerja keras yang berbuah gitu, yang berbuah bonus-bonus gitu kan. Jadi itu hanya bagian dari bonus aja, bahwa setiap kerja keras ya pasti akan memberikan penghasilan yang lebih gitu, lebih ke situ sih gitu. Tapi kalau saya lebih melihat kepada daya masyarakat untuk menonton saat ini memang lebih banyak, itu udah pasti ya. TV udah pasti akan selalu ada dari masa generasi ke generasi. Begitu juga dengan bioskop, pasti ada perubahan, makin lama juga akan ada perubahan. Jadi kalau dua-duanya memang masih bisa saya nikmati untuk saya bisa berkarir, kenapa enggak gitu loh. Jadi nggak ada ini sih. Terus yang kedua, saya suka dengan dinamika yang terbaru untuk persinetronan kita dengan adanya sistem share rating yang ngebuat kita tuh nggak tahu ya, kalau dari saya sendiri sih, saya melihat kayak kalau dulu kan nggak ada adrenalin kayak harus gimana gitu. Kalau sekarang tuh kita malah pemain tuh kita semua tuh harus lebih kompak gitu. Bener. Kayak harus ada pressure ya sekarang. Iya, pressure, tapi menurut saya sih pressure yang sehat gitu ya. Betul. Untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik. Pokoknya emang benar-benar kecem banget gitu kan. Sama aja sih kayak bioskop juga. Pokoknya film 1, 2, 3 hari kurang bagus, flop ya tarik gitu. Sama sebenarnya. Sinetron juga begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman media bilang bahwa sinetron itu pasti mungkin aktor or aktrisnya lebih ke arah money oriented atau lebih ke perekonomian, itu definitely enggak sih menurut saya. Karena justru di SCTV, di sinetron ini saya dituntut untuk benar-benar segitu produktifnya gitu. Dari setiap waktu, setiap detik itu benar-benar berharga banget. Tapi juga dituntut untuk gimana bisa in the same time tuh kita ngasih yang terbaik gitu. Itu sih challenging yang aku suka dari stripping yang awal, yang pertama saya bintangi kemarin gitu. Jadi yang sinetron saya yang di tahun yang ini, saya ngerasa kayak lebih di challenge lagi, apalagi ini benar-benar dari yang pertama kali, dari episode pertama saya yang perankan. Jadi menurut saya ini tanggung jawab yang cukup besar, ditambah lagi sama teman-teman yang bermain di sini juga yang memerankan juga semuanya tuh
saya bisa look up juga gitu. Jadi kayak saya amazed banget sih bisa join di sini gitu. Wow. Wow, oke Mbak Sandi, terima kasih jawaban yang sangat komprehensif sekali. Oh tapi ya nggak bisa dibohongin ya Mas ya, pasti dong, pasti tabungannya menambah, alhamdulillah puji Tuhan. Terima kasih. Oke Mbak Sandi, tadi mungkin sempat bonus sebagai kalau saya setiap hari pulang jam 12 malam, jadi itu bagian bonus. Mas juga mungkin kalau tidur jam 12 malam nanti gaji akan nambah lagi Mas. Iya benar. ya. Mas Sandi tadi ada sempat kelewat. Tadi Mas Sandi sempat tanya juga tantangan berperan sebagai Sukma. Ya. Karakter Sukma tadi belum kejawab ya Mas Sandi. Kalau karakter Sukma sendiri sebenarnya ini mirip-mirip sama karakter aku sih sebenarnya. Sukma ini kan benar-benar kayak karena waktu masa pandemi itu aku kan kayak benar-benar totally jadi ibu banget ya. Jadi tuh aku kayak into banget jadi moms gitu. Dan kayak iya, jadi kayak aku ngerasa tuh, dan punya anak satu perempuan juga, walaupun usianya beda ya. Anakku kan usianya baru 2 tahun 5 bulan, yang ini udah 5-6 tahun gitu. Tapi kayak lihat aja gitu, memperlakukan anak perempuan tuh gimana. And then, jadi kayak apa ya, kayak kalau karakter Sukma yang keibuan ya mungkin memang karena aku sudah punya anak juga, dan ini anak pertama, jadi kayak aktingnya tuh bisa tersalurkan secara mudah gitu. Kalau untuk hubungan antara Sukma dan anak gitu. Dan tapi mungkin lebih ke Marcelnya aja karena ini produksi pertama kita berdua. Aku sebelumnya nggak pernah kerja sama dengan Marcel. Mishanya udah, adiknya udah, waktu itu film bareng. Kalau Marcelnya belum pernah sama sekali. Dan ya tapi ternyata Marcel juga orangnya juga sangat-sangat friendly, terus easy going banget, bisa diajak kerja sama yang menyenangkan juga, nggak kaku, dan akhirnya mengalir sih. Dan setiap hari kita di lokasi syuting juga. Dan kebetulan Marcel juga istrinya baru selesai melahirkan juga. Jadi obrolannya nyampe. Kalau nggak seputar anak, terus dia nanya tentang perkembangan anak. Atau jadi, makanan ya. Iya, atau makanan. Jadi apa ya? Jadi ya karakter Sukma ini sangat terbantu juga dengan karakter suaminya Fatir yang diperankan oleh Marcel. Dan Sukma ini perempuan yang kerja keras. Pekerja keras tuh maksudnya dia bisa mengerjakan apapun gitu. Jadi selain suami dalam kondisi terpuruk karena memang kondisinya kan Mas Fatir suaminya habis ditipu, terus uangnya dibawa kabur, terus dia benar-benar harus jatuh banget gitu, dan rumah mereka juga harus dijual, mereka harus tinggal di kontrakan yang super kecil dari rumah yang lebih nyaman sebelumnya di kampung. Di kampungnya, terus harus tinggal ke Jakarta, ngontrak, terus harus ngebiayain. Udah gitu saya juga bawa ibu saya, ibaratnya dia bawa mertua satu gitu kan, terus ditambah satu anak, terus anaknya tiba-tiba sakit. Jadi si Sukma ini juga sebagai tukang cuci laundry gitu ya. Jadi ini ada yang menarik sih. Yang menariknya adalah aku pikir kan oke, saya bekerja di laundry, saya pikir pakai mesin gitu. Jadi pas saya syuting, loh mesinnya manual. Mana? Ya Mbak, ini tuh manual. Itu mah bukan kerja di laundry namanya, itu nama gue tukang cuci, bilang dong gitu kan. Jadi saya bisa latihan gitu kan. Terus kayak gitu lucu aja gitu. Jadi kayak gitu-gitu kayak, karena skripnya kan bilang laundry kan. Jadi di mindset saya kayak oke, laundry, it's a laundry girl gitu kan. Udah tinggal masukin aja ya. Tiba-tiba loh kok setnya ada papan apa kayak buat cuci papan. Iya, buat papan cuci gitu ya. Berarti belajar nyucinya langsung saat itu juga? Iya, walaupun agak gengsi tanya ke kru, tapi kan daripada salah posisi tangan kan ntar gue dibully sama seluruh netizen Indonesia kan cara nyuci. Jadi sempat belajar cuci bentar gitu. Maksudnya mereka nggak kasih tahu karena di script memang tulisnya kan laundry kan. Jadi agak sedikit kalau saya mikir laundry ya pakai mesin ya gitu ya. Saya bilang kayak jangan nulis laundry dong gitu, hal-hal kayak gitu. Terus dia juga masak juga, terus kayak bener-bener apa ya, wanita yang memang nggak cuma berdiam diri aja gitu, tapi dia wanita pekerja yang bisa berkarya lewat ya sebagai ibu rumah tangga. Jadi karakter Sukma ini sebenarnya mewakili semua ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang sebenarnya mereka tuh bekerja dalam rumah gitu loh. Dan itu ternyata bukan pekerjaan yang mudah loh, benar-benar bicara Halo. Dari saya stripping
Kamu tahu nggak? Jadi menurut saya, jadi kita perlu appreciate sih, relate banget dengan kehidupan kita, dengan profesinya. Terus Marcel sebagai suami dengan drama kehidupannya dia, dengan pilihan hidup dia, dengan semua tanggung jawab kerja keras yang dia harus cari nafkah dari taksi online sampai banyak hal yang dia gone through gitu di dalam kehidupan si Marcel ini untuk bertahan hidup gitu. Terus gimana dia menutupi dari suami, kalau suami mungkin kondisi finance-nya biar istrinya nggak terlalu khawatir, tapi dia harus bilang tenang aja, semuanya baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya juga dia nggak tahu besok Hancur ya, hancur lebur ya. gitu kan. Dan Eva juga dengan dramanya dia, dengan masa lalu dia yang menurut dia kayak sangat gelap, dan dia udah mempermalukan ibunya, keluarganya, terus dia juga tapi berhasil, tapi di sisi lain dia juga lonely, dia upset, dia penuh dengan kesedihan karena kondisi kehidupannya dia, kisah cintanya dia tuh kayaknya benar-benar kayak dia ngerasa karma banget gitu setelah putus dari Mas Fatir, kehidupannya dia nggak baik, dia dituntut apa sama anaknya, dan itu kan nggak gampang ya untuk menjadi. Bener. Dan aku yakin banget mungkin ada Eva, maksudnya ada karakter Clara lain-lainnya gitu di luar sana yang mungkin mereka mendambakan seorang suami dan papanya untuk anaknya gitu. Dan yang terakhir juga karakter yang sangat-sangat hedonis gitu ya, Randy ya. Dia laki-laki yang dapat banget udah. Iya, laki-laki dapat banget. Ini mewakili laki-laki buaya di luar sana ya. Saya berharap teman-teman wartawan gak ada yang karakter seperti ini. Oke, jangan ya. Ini bahkan karakter... saking meyakinkannya sempat gue tanya, ini relate gak sama lo? Betul banget. Aja. Dan ini tidak mengada-ngada, karakter ini tuh benar-benar karakter yang membumi semua gitu. Semuanya ada di dunia ini gitu. Bukan tiba-tiba yang ada yang bisa terbang, ada yang bisa ini. Enggak. Ini benar-benar membumi semua. Dan Randy ya karakter yang cowok yang metroseksual, terus udah gitu cowok yang gaya banget, yang dandies banget, terus udah gitu tipe menikmati uang keluarga aja. Iya, benar. Terus ya pokoknya tipe laki-laki hedonis yang taunya duniawi banget lah, kalau nggak wanita, mobil mewah, segala sesuatu yang mewah, dan dia tuh nggak pernah take it serius tentang hidupnya dia hanya memikirkan egonya dia sebagai laki-laki yang udah punya semuanya. Dan aku rasa semua karakter di sini tuh mewakili kita semua gitu, manusia yang masih hidup gitu, kita mau seperti apa. Jadi menurut aku ini cerita yang beda banget sih. Yang paling lebih susah ke waktu adegan operation. Jadi operasi Zara itu agak rumit, agak kompleks karena takut salah sedikit gitu. Jadi iya, takutnya nonton dokter sama beneran. Dokteran seluruh Indonesia. Iya, that's it. Makanya waktu adegan operasi itu lama banget, adegannya 3 jam. Hanya satu scene. Itu hanya untuk mengecek ini bener nggak posisinya, ini bener nggak alat-alat medisnya, kayak gitu. Oke. Itu berarti ada yang supervise ya Mas Lucky ya? Yes. Untuk manfaat. Ada yang supervise untuk ngeliatin, ngasih tahu yang memang mengerti. Ada. Khusus emang. Jadi biar kita nggak salah. Oke. Teman-teman media ada yang mau bertanya lagi sebelum kita belum kita nonton Cinta Dua Pilihan jam 5 tayang sebentar lagi. Kalau saya sih prinsipnya dalam berkarir, ya of course saya tipenya mungkin ada orang yang super idealis yang memang pengennya tipe yang idealis banget gitu ya, nggak ada yang salah. Tapi buat saya suka pada saat saya karir saya tuh bisa dinikmati gitu. Jadi dinikmati tapi nggak cuma scoop yang terbatas aja gitu. Jadi saya mencoba scoop lainnya. Tapi dari segi bisnis ya of course itu akan memberikan saya secara income yang lebih lagi gitu. Jadi menurut saya dari film ke sinetron pasti akan ada perbedaan dari cara kerja, treatment. Kalau mungkin film 1-2 bulan udah selesai, kita bungkus, kita finish gitu ya. Tapi kalau sinetron ya, kalau memang sinetron ini ceritanya bagus. Dan responnya juga bagus, semuanya bagus, kita bisa seperti keluarga. Karena saya pernah ngerasain syuting waktu itu, maksudnya 2 tahun kita di dalam satu rumah, tiap hari ketemu ya, memang kayak
kayak family gitu, dan begitu syuting itu break itu kayak ada yang kehilangan Missing juga. ya, missing ya. Iya kayak ada yang missing gitu. Tapi apa yang membuat mungkin ya memang buat saya selama saya masih dibutuhkan untuk persinetron Indonesia, perfilman Indonesia, saya akan terus berakting. Ya kalau tanya sampai kapan, ya sampai akhir hayat kali ya, karena acting itu kan nggak memandang usia kan. Itu emang udah bagian dari hidup saya, emang dari saya usia 5. Film pertama saya Evlamilov tuh 15 tahun. Jadi nggak tahu deh, ya ketahuan dia berapa sekarang dari hidup saya gitu. Jadi dari pihak pasangan saya juga kayak suami saya, dia juga sangat ngerti, dan kita memang dari awal ketemu menikah kita emang kayak akan support masing-masing karir kita gitu. Kamu jalan dengan your karir, dan saya juga ada bisnis, dia juga support bisnis saya gitu. Jadi kayak kita sama-sama saling mensuprioritas, dan dia tahu banget hati saya juga, walaupun di lokasi tetap hati saya juga di keluarga juga. Dan di sini juga kebetulan juga kita semua juga sudah berkeluarga, jadi kita bisa feel gitu kan, maksudnya semuanya bekerja, semuanya punya keluarga, dan tapi kalau ditanya apa yang membuat saya kembali sinetron, ya kecintaan saya aja sih terhadap